Sebelumnya pertama-tama yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Mustafa, Romo Kiai Abah Muslim Abdurrahman dan Umi Sofiatun serta keluarga dalam sekalian. Begitu juga yang saya hormati para ustadz dan ustazah serta santri-santri semua yang kami banggakan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kita pada hari ini masih bisa untuk berkumpul di bulan yang penuh berkah, yaitu di bulan Ramadan. Tema hari ini adalah pentingnya bersyukur dan manfaat-manfaatnya. Syukur, apa itu syukur? Syukur menurut bahasa adalah asyukru, yaitu berterima kasih. Sedangkan menurut istilah Islam, syukur adalah rasa bangga, rasa yang sangat tenang di hati ketika ucapan terima kasih yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat dan hikmah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya, sungguhnya dia akan ditambahkan nikmat-nikmat Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tetapi apabila seseorang tersebut ingkar kepada nikmat-nikmat Allah, apabila sampai kufur nikmat, sesungguhnya azab Allah adalah pedih. Jadi bagaimana seseorang ini dikatakan bersyukur? Ada 3 pilar yang seseorang ini bisa didapatkan gelar bersyukur. Yang pertama yaitu syukur bilisan. Ketika seseorang ini mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, maka orang tersebut harus bersyukur bilisan, yaitu apa? Mengucapkan alhamdulillah. Ketika seseorang tersebut sudah mengucapkan alhamdulillah, ini masih belum cukup. Ada pilar yang kedua, yaitu pilar fi qalbi, yaitu di hatinya, yaitu mengharap semua yang dari Allah ini, semua nikmat-nikmat yang Allah berikan ini semuanya ada dari Allah. Sumpama kita bangun tidur itu masih oleh Allah masih diberi kesempatan, yaitu masih diberi kesempatan untuk amal dan ibadah. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah yang perlu kita syukuri, dari kita bangun tidur hingga kita tidur lagi. Kemudian pilar yang ketiga, apabila kita sudah mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita mengagungkan di dalam hati bahwa semua nikmat-nikmat itu adalah keagungan Allah. Kemudian yang pilar ketiga adalah mengamalkannya, yaitu seluruh anggota mengamalkannya. Itu apa? Seperti contoh, apabila seseorang ini diberi harta, kemudian dia sudah bersyukur mengucapkan alhamdulillah, ya Allah, aku sudah diberikan harta yang cukup untukmu. Kemudian di dalam hatinya, ya Allah, semua ini harta-harta ini semua adalah titipan darimu, insya Allah saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian dengan bersyukur yang ketiga, yaitu mengamalkannya, yaitu mengamalkan apabila seseorang ini sudah diberi kekayaan oleh Allah SWT, maka dia harus apa? Harus menolong sesama muslimnya. Seperti contoh, apabila ada suatu bencana, maka orang tersebut pun mendonasikan hartanya untuk korban-korban terkena bencana. Apabila seseorang ini sudah mendapatkan 3 pilar tersebut, maka dia bisa dikatakan dengan ahli syukur. Sesungguhnya Allah SWT telah mencintai orang-orang yang syukur. Bagaimana tidak dicintai apabila kita saja sama orang lain kemudian diberi sesuatu, kemudian kita mengucapkan terima kasih, maka sungguh orang tersebut akan bahagia. Ini lagi Allah apabila kita ini meminta, kemudian kita dikasih, kemudian apabila kita berterima kasih, kemudian setiap perkara-perkara yang dikasih oleh Allah SWT itu kita syukuri, kita berterima kasih, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang ahli syukur. Sesungguhnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, seperti kita sekolah kita bersyukur ketika waktu naik kelas 1, ketika naik sekolah naik kelas 1, kita bersyukur, wah ini harus mendapatkan ilmu baru dari kelas 1. Maka orang tersebut bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu mensyukurinya dengan belajar bersungguh-sungguh. Kemudian lanjut naik kelas 2, naik kelas 3 sampai
lulus SD. Lulus SD, apabila orang tersebut bersyukur, kemudian nikmat-nikmat yang ketika belajar dia penuhi, maka ilmu-ilmu keberkahan akan didapatkan olehnya. Sebagaimana mungkin pas waktu SD kelas 1 dia jadi tambah-tambahan, maka ketika dia bersyukur bersungguh-sungguh maka menambah. Ketika kelas 2 pengurangan ilmu-ilmu pengurangan, maka dia akan nambah. Begitu juga seterusnya ketika dia lulus SMA. Kebetulan kita ini masih ada di suasana pondok. Di suasana pondok ini adalah penuh keberkahan. Yang pertama, kita diberkahi dengan Al-Quran. Bagaimana cara bersyukurnya dengan kita diberkahi Al-Quran? Yaitu dengan rajin-rajin membacanya. Kita lihat hasil dari syukur kita. Ketika udah 1 tahun, sudah berapa banyakkah hafalan yang kita dapatkan? Setiap orang ini hasilnya pun berbeda-beda. Ada yang 1 tahun ini cuma dapat beberapa juz, ada yang 1 tahun ini cuma dapat 1 juz. Kesyukuran orang tersebut dilihat dari usaha orang tersebut. Santri-santri semua, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya tujuan kita di dunia ini adalah untuk mencapai akhirat, dan untuk mencapai akhirat ini adalah ada beberapa kupon-kupon, ada beberapa tiket-tiketnya. Sebagaimana seumpama ada seseorang ini memberikan down prize ini harus mengikutinya dengan mendapatkannya harus dengan tiket-tiket. Bagaimana kita bisa mendapatkan tiket-tiket itu? Semakin banyak kita mendapatkan tiket-tiket tersebut, maka semakin besar kita untuk mendapatkan hadiahnya. Begitu juga Islam, tiketnya orang Islam ini adalah ridhonya Allah, dan ridhonya Allah ini bertujuan untuk masuk surga. Terus bagaimana? Kenapa agama Islam ini banyak peraturannya, banyak suruh kita sholat, suruh kita zakat, suruh kita sedekah, suruh kita mengerjakan sunnah-sunnah. Karena ini diibaratkan tiket tadi. Apabila seseorang ini mengumpulkan tiket-tiket tersebut sehingga banyak, maka akan dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga ataupun mendapatkan down prize hadiah tersebut. Tapi perkara tersebut ini tidaklah mudah, karena sesungguhnya manusia ini memiliki 2 musuh. Yang pertama adalah syaitan, yang kedua adalah hawa nafsu. Bahkan kedua ini pun senantiasa menjerumuskan kita untuk melencengkan ke jalan yang lurus. Bahkan ada beberapa hal, syaitan ini pun selalu mengganggu baginda Nabi. Baginda Nabi pun masih sering diganggu. Bahkan para sahabat itu masih, apalagi kita yang imannya masih lemah. Ini mudah sekali terpengaruh oleh hasutan syaitan. Adapun beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala telah menghukum nafsu. Musuh kita adalah syaitan dan nafsu. Nafsu ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dibakar, dimasukkan neraka sampai berapa puluh tahun, tetapi masih tidak jera-jera, tidak kapok-kapok. Kemudian Allah hukum lagi nafsu ini ke siksa yang begitu dingin, tetapi tapi nafsu tersebut masih tidak kapok-kapok. Makanya daripada itu kita harus sering-sering bersyukur kepada Allah. Jalan kita menuju surga ini banyak sekali rintangannya. Yang pertama nafsu dan syaitan, belum lagi ujian-ujian kita yang lain. Teman-teman santri semua, marilah kita ini perbaiki diri kita di bulan Ramadan ini. Perbanyak dengan amalan-amalan sunnah, perbanyak dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika selesai Ramadan nanti kita ini dihapuskan segala dosa-dosanya. Bagaimana cara bersyukur kita ini? Bersyukur dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Ada mengatakan ada beberapa manfaat alhamdulillah. Yang pertama ini ada mempermudahkan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Apabila seseorang tersebut sudah mendapatkan ridhonya Allah, maka sungguh
ujian di dunia maupun ujian di akhirat itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bersyukur ini akan dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah akan dicintai oleh para nabi. Sehingga nanti pada nabi di padang mahsyar ini orang-orang yang bersyukur ini akan mendapatkan naungan. Naungan apa? Yaitu naungan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya diri seseorang ini akan diberi tanggung jawab masing-masing. Diberi tanggung jawab masing-masing atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seseorang ini sudah memenuhi kebutuhannya, sudah memenuhi kehidupannya, sudah memenuhi amalannya, sehingga Allah mendapatkan ridhonya. Sehingga apabila ridho Allah sudah didapatkan, maka sesungguhnya surga akan dia dapatkan. Apabila surga sudah didapatkan, maka sesungguhnya dia akan kekal di sana dan tidak ada lagi siksa-siksanya. Untuk itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan apabila yang bisa menjawab maka akan mendapatkan hadiah. Yang pertama, nafsu tadi dihukum oleh Allah di neraka nggak mempan. Kemudian diazab dengan siksa yang dingin tidak mempan. Kemudian hukuman apa yang nafsu ini bikin jerah, bikin kapok? Ada yang tahu? Nafsu ini dihukum oleh Allah yang berupa api tidak mempan, berupa yang dingin tidak mempan. Adakah yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu dapat hadiah amplop. Ayo ada amplop. Apa yang membuat jerah nafsu sehingga meminta ampun kepada Allah supaya tidak disiksa dengan hal tersebut? Ayo, ada yang tahu? Hah? Nafsu ini kan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meminta ampun. Sudah dihukum masuk neraka sampai beberapa tahun masih tidak kapok. Kemudian dihukum dengan siksa yang begitu dingin tidak kapok. Tetapi dengan satu hukuman ini nafsu itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukuman apakah itu? Ayo, hukuman apa itu? Nafsu itu dihukum oleh Allah. Apa yang membuat nafsu tersebut minta ampun kepada Allah agar tidak dihukum tersebut? Hukum dengan kelaparan, ya. Betul, jadi nafsu itu disiksa dibakar ini masih tidak jerah, kemudian disiksa di dingin ini tidak jerah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan puasa, yaitu dengan kelaparan. Maka sesungguhnya nafsu ini takluk dengan yang namanya kelaparan. Ini aja, Mas. Ya. Kemudian soal yang kedua, sebutkan doanya Nabi Yunus yang ada di dalam perut ikan. Doanya Nabi Yunus ketika berada di perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin adalah doanya Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. Ini, Mas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kesempurnaan majelis ini mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi subhanallah bika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.